Kemudian selanjutnya yang nomor 4, baul. Baul itu kencing. Baulul insan, kencing manusia. Ya. Wa ghaituhu wa qai'u. Kencingnya, kotorannya, ya, pupnya, dan juga muntahnya. Ini juga dihukumi najis. Ya. Meskipun nanti sebagian ulama ada yang berbeda pendapat, mukhtalaf, najis yang diperselisihkan. Ya. Nah ini juga dihukumi najis. Karena apa? Ya namanya kotoran itu seperti kencing, ya seperti kotoran manusia itu ya dihukumi najis karena kotor, jorok. Ya. Karena bisa mubahatan lil jarathim, tempat tumbuhnya bakteri, itu najis, tidak boleh. Akan tapi ada catatan, walakin yufa'an yasiril qai, akan tetapi kalau untuk muntah, kalau muntahnya itu kadarnya sedikit, itu najisnya adalah najis ma'fu. Ma'fu itu najis yang ya dimaafkan. Yufa'an yasiri minal qai, yufa'an yasiril qai. Ini najisnya, najis muntah itu kalau kadarnya sedikit, yaitu ma'fu. Artinya apabila terkena baju, ya kalau kadarnya sedikit maka cukup dibersihkan saja, tidak perlu sampai dicuci, diperciki air kemudian diusap. Wah kecuali kadarnya banyak, ketupat besar, itu dihukumi najis. Kemudian selanjutnya wa yukhaffafu fi bauli shabi ar-radhi ma'a annahu najasun fayatafi birashihi ma lam yatanawwal ta'aman akhar ghairu khalid. Dan juga ada pengecualian. Kencing bayi laki-laki yang menyusui ibunya, artinya masih mengkonsumsi ASI selama dia tidak mengkonsumsi makanan selain ASI. Tapi ini khusus untuk bayi laki-laki. Maka cara membersihkannya cukup diperciki air. Beda dengan air kencing bayi perempuan. Diskriminatif gitu. Masalah ompol wae kok dibedakne kan itu mungkin. Ada mungkin sebagian seperti itu. Ya. Jadi ada kekhususan bagi air kencing bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI. Artinya dia belum makan apa-apa. Ya, selain ASI. Ini wis kan. Ompolnya wis pesing nih. Jadi ya menyusui maksimal berapa tahun? 2 tahun ya, maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Terus ya biasanya kalau sudah mendekati 2 tahun itu biasanya sudah ada apa? Selain ASI sudah ada ya tambahan makanan. Nah, tapi kalau bayi itu hanya mengkonsumsi ASI, ya itu kalau bayi laki-laki maka itu najisnya najis ma'fu, dan cara membersihkannya cukup diperciki air. Ya, di sini disebutkan fa'in akala, akan tetapi kalau bayi itu sudah makan macam-macam saiki ya, termasuk susu formula. Jadi sampai dia minum ASI, dia juga minum susu formula. Nah ini nanti kalau dia ngopok wajib dicuci. Ya, sekoliwet dikasih sekoliwet wah sansoyo. Nah itu dihukumi najis. Ya. Lihat hadis Abisan Khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Ya, dicuci apabila terkena air kencing bayi perempuan. Jadi prakteknya gini, katakan sarung. Kalau sarung ini gendong bayi, bayinya apa perempuan? Ya meskipun bayi perempuan belum makan selain ASI, artinya masih hanya makan ASI. Itu kalau kemudian sarung ini diompoli, cara mensucikannya ya dicuci. Tapi nek yang ngompol itu bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI, kok kena ompol?
cukup diperciki air. Ya, perciki air kemudian diusap. Ya. Jadi yusalu min baulil jariyah, jariyah itu bayi perempuan, wa yurasu min baulil gulam. Wa huwa qaulu Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Gitu ya. Akan tapi menurut Hanafi dan Maliki itu tidak podo baik. Baik itu mau ompolnya bayi laki-laki, baik itu mau ompolnya bayi perempuan, baik itu mau ompolnya bapaknya ibunya, baik apa dihukumi sama. Berdasarkan keumuman hadis, Rasulullah SAW beliau bersabda, tanzihu minal baul, bersucilah dari baul air kencing. Artinya air kencing itu mutlak dihukumi najis. Ini pendapatnya Hanafi dan Maliki. Tapi kalau pendapatnya Syafi'i dan Hambali ada pengecualian, yaitu bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Lah hikmahnya apa? Ya. Para ulama menyebutkan kok ada perbedaan seperti itu, kenapa? Ya, ternyata ada penelitian. Ya. Masya Allah ya. Dan hadisnya banyak. Seperti hadisnya Ummu Qais itu pernah ya Rasulullah menggendong bayinya Ummu Qais, kemudian bayinya itu ngompol. Nah, kemudian ya Rasulullah, sini bajunya tak cucinya, enggak perlu, ambilkan air. Nah, kemudian diambilkan air, ya kemudian Rasulullah menciprati, diusap saja. Nah, termasuk ketika Rasulullah SAW menggendong cucu beliau Husain, ini juga, ya itu dalilnya hadisnya banyak. Ya. Nah, kemudian kenapa kok dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan? Para ulama menjelaskan karena memang zatnya itu memang beda. Mau alam ya, ini ada penelitian. Barangkali antum mau juga penelitian, tidak apa-apa. Katanya nek bayi kencing bayi laki-laki itu nek dibandingkan dengan ompolnya bayi perempuan lebih pesing. Bayi perempuan lebih peka. Nah, mungkin mau ada penelitian ompol ini dicium lagi perbandingan bayi laki-laki sama bayi perempuan. Ada yang mengatakan, artinya ada juga yang mengatakan dikarenakan apa? Karena bayi laki-laki itu bayi yang sering digendong. Jadi gini, orang Arab itu kan punya anak laki-laki itu merupakan sebuah kebanggaan. Ya, bayi ini lanang, wah seneng. Bapak ibu ini gendong terus. Nah itu disebutkan seperti itu. Jadi bayi laki-laki apabila ada seorang itu punya bayi laki-laki itu senang. Jadi bapaknya gendong terus. Beda dengan bayi perempuan kalau digendong ya. Artinya ini memang ada apa ya? Kekhususan memang. Sehingga itu menjadi apa ya? Sesuatu yang dimaafkan. Ya dikarenakan bayi laki-laki itu sering digendong. Ya, maka ketika bayi laki-laki itu ngompol itu maka biar tidak terlalu memberatkan ya dimaafkan, maksud tadi cukup diperciki air. Beda halnya dengan bayi perempuan. Wallah. Ya. Yaitu hikmah ataupun sebab ya kenapa kok ada perbedaan hukum di antara itu tadi kenajisan air kencing bayi laki-laki dan perempuan. Itu ya. Jadi ada perbedaan di situ.